Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima amani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu 'indal maut, hasbiyallahu 'inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu 'indal mizan, hasbiyallahu 'inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a ahadukum imra'atahu. Kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian menggauli istrinya atau hubungan suami istri, fala yatanaha, maka jangan dia melepas atau selesai, hatta taqdi hajataha, sampai istri kita ini kesampaian hajatnya. Ini kayaknya purno ini ya. Bahasa kita ini, istri itu dipuaskan, yang kira-kira sampai puncaknya. Oh, kalau bahasa kerennya orgasme, sampai lupa diri itu nah. Loh, ini penting karena wanita itu, istri kita, kalau kesampaian hajatnya biasanya istri itu lunak, tunduk, penurut. Tapi kalau tidak kesampaian biasanya uring-uringan ya. Makanya tidak boleh, kata Nabi, jangan kau mendatangi istrimu seperti mendatangi himar. Kalau himar itu sampean lihat, kalau kuda kawin, begitu langsung kawin, selesai, nggak ngurus perempuannya itu enak apa enggak, penting yang cowoknya kesampaian. Makanya perlu laki-laki itu kuat. Ada ulama di dalam kitab Asrarul Jima', ini maaf kayaknya purno tapi penting ya, penting. Itu ada ulama setiap sholat 5 waktu dia berdoa kepada Allah, Allahumma qawwi zakari fa innahu sholahun li ahli. Ini sampai napalkan bapak-bapak ini. Allahumma qawwi zakari, ya Allah kuatkanlah zakar saya, keraskan, kokohkan. Fa innahu sholahun li ahli, karena kuatnya zakar itu bikin kebaikan bagi istri saya. Nggak usah beli obat kuat sampai, iku aja baca doa Allahumma qawwi zakari fa innahu sholahun li ahli, Allahumma qawwi zakari fa innahu sholahun li ahli. Itu ulama loh, ulama besar. Di dalam sholat 5 waktunya itu membaca doa itu. Ya, baca doa itu. Termasuk minum kopi. Kopi itu bikin kuat
stamina, apalagi dibaca doanya yang bagus. Allahumma ja'alha nuran li basari wa afiatan li badani. Ya Allah, ketika mau minum kopi, kuatkan pandanganku dengan kopi ini. Ya Allah, kau kuatkan pandanganku. Wa afiatan li badani, badanku kuat, jadikan badanku ini badan yang kuat. Wa syifaan li qalbi, hatiku sembuhkan penyakitnya, penyakit-penyakit hati hilangkan, dengki, jengkel, hasud, riya, sum'ah, sombong, buang semuanya ya, hasud. Wadawaan min kulli da, obat semua penyakit, 3 kali ndak napas. Wadawaan min kulli da, dawaan min kulli da, dawaan min kulli da. Napas. Ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin. Wahai Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Baru minum ya, jangan minum kopi serupat-seruput gitu aja, baca doanya. Kalau subuh, sebelum subuh tadi Habib Abdullah Al-Haddad kalau mau minum itu baca dulu kopi itu, ya qawiyu ya qawiyu ya qawiyu ya qawiyu ya qawiyu ya qawiyu 116 ya. Coba sampein kitab baca tertib minum kopi menurut Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi tidak sembarangan minum kopi. Kalau pagi gini, kalau minum kopi baca Fatihah dulu sama ayat kursi. Selesai baca Fatihah, baca ayat kursi, baca doanya minum kopi tadi. Allahumma ja'alha nuran li basari wa afiatan li badani wa syafa'an min kulli da, wa dawaan min kulli da, dawaan min kulli da ya. Ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin, ya qawiyu. Minum. Kalau siang minum kopinya baca inna ataina, kemudian baca qul huwallahu ahad, kemudian al-falaq an-nas ya. Baca inna ataina kal kautsar, kayak sholat tadi malam itu, sholat daf'il bala, inna ataina, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Sore sama malam kembali lagi sebelum minum kopi baca Fatihah, baca ayat kursi. Oh, itu kalau minum kopi kayak gitu sampean ada asar, ada pengaruh. Makanya di dalam hubungan suami istri ada namanya qublah walumsah, ada adab-adab muqaddimatul jima namanya, pembukaan jima. Di antaranya al-mulamasah, pegang-pegang, wal qublah, cium-cium ya, wal mu'anaqah, ngerangkul-ngerangkul. Jangan langsung to the point. Biasanya kiai-kiai itu pintar kalau mengolah itu, karena ada kitabnya, bikin istri ketagihan ya. Loh, makanya istri-istri itu kalau udah dikawin kiai itu ndak mau dicerai, biar suaminya kawin lagi, kamu mau ku cerai, jangan mas. Kenapa? Karena servis memuaskan. Loh, maaf sampai ada doa ya, doa loh ini. Kalau orang habis hubungan suami istri, maaf lah ini istri-istri itu,
itu biarpun selesai hubungan malam pamannya orgasme itu 2 hari masih terasa enaknya itu. Cuci piring masih terasa enak. Cuci baju masih enak. Apa enggak anu? Nah, tahu-tahu cari doanya ya Qadir ya Muqtadir ya Qawiyu ya Qayyum ya Matin ya Mutakabbir. Itu kalau ahli wirid itu istri ketagihan. Ya. Loh, baca maaf loh ini. Kayaknya sepele. Istri itu kalau ndak kesampaian hajatnya uring-uringan. Ya. Supaya kokoh dan kuat baca ya Qahar la ilaha illallahul Qahar 11 kali sebelum hubungan suami istri. Maaf lah ini kayaknya porno, tapi kayaknya sampean seksama dengarkan kayaknya. Bapak-bapak ini banyak ilmu yang perlu diserap itu ya. Nggak usah beli obat kuat sampean, baca doa itu aja. Karena ada kitabnya, ada kitab namanya Qurratul Uyun, ada kitab namanya Asrarul Jima, ada kitab namanya Uqudul Ujen yang bahas masalah hubungan suami istri. Ya, itu ada kitabnya namanya, memang khusus. Wong kiai ngaji bab ngono kayaknya porno tapi ndak porno. Makanya sampai ada doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ketika air mani mau nyembur keluar itu ada doanya juga. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara, tapi tidak boleh dibaca keras-keras, cukup di hati. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Baru disemburkan air maninya kalau mau keluar. Ini saya ngomong ini biar porno tapi ada ilmunya, supaya kita ini maaf kalau hubungan suami istri punya ilmunya, ya, punya ilmunya. Dan ini Nabi pesen, kalau kau menggauli istrimu jangan dilepas dulu. Artinya selesai keluar laki-laki, biasanya laki-laki itu cepat keluar, apalagi pangkat tentara peltu baru nempel metu. Nah, ini istri tidak puas, maka gimana sekiranya istri itu puas, termasuk doa-doa itu tadi Pak, doa-doa yang diajarkan ini diantaranya Allahumma qawwi dzakari fa innahu salahun li ahli. Ini dalam kitab Asrarul Jima, rahasia hubungan suami istri, sampai ada kitabnya sendiri bab masalah gitu ya. Dan orang yang paling kuat diberi oleh Allah kekuatan 30 laki-laki, siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak kayak sampean, beda. Nabi itu dikasih kelebihan oleh Allah daripada orang yang lain. Dan Nabi Masya Allah sangat-sangat kasih sayang kepada istrinya, sangat. Makanya kata Nabi, bukan termasuk umatku orang yang mendatangi istrinya tidak dengan kasih sayang. Jadi kalau Nabi itu kalau hubungan suami istri sangat menyenangkan, sangat ditunggu oleh istrinya, karena rahmat tadi, kasih sayangnya Rasulullah luar biasa, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bukan, maaflah, bukan karena apa namanya syahwat, bukan, tapi memang karena rahmah ya. Makanya sayangi istrimu 100%. Kalau cinta jangan 100%, Mbak. Cinta 100% itu hanya untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad. Kalau cinta sama istri jangan 100%.
Ibu juga gitu, jangan 100% cinta sama suami. Kalau pas suaminya kawin lagi sakit hati sampai. Kalau ndak 100% enteng, biarin dah, masih sisa. Ya. Tapi sayang 100%, beda. Sayang 100%. Ya. Jadi kata Nabi, jangan kamu melepas sampai istrimu kesampean, kama yuhibbu, sebagaimana di antara kalian senang kalau pas hubungan suami istri engkau kesampean hajatmu. Artinya bapak-bapak ini kan tidak senang kalau belum laki-laki itu apa? Kalau perempuan kan orgasme, kalau laki-laki ya keluar air mani gitu aja ya. Kalau belum kesampaian kan laki-laki kan tidak puas, kepinginnya harus keluar. Mamanya istrinya begitu hubungan terus dilepas, terus tidak cuek istrinya, sampean sakit hati. Demikian pula istri sampean, sampean selesai terus cuek, ngelepas, pokoknya aku udah keluar, istri belum keluar. Ya, jadi makanya jadi laki-laki yang pinter-pinter. Al-qubla, al-mulamasah, kemudian al-mu'anaqah. Sebelum hubungan suami istri, al-qublah, cium-cium dulu istrimu, kemudian pegang-pegang, kemudian kau rangkul, kemudian kau jima. Rawahu Ibnu Adi an Dhalk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hardartum mautakum, jikalau kalian mendatangi orang mati di antara kalian, sampai datangin orang yang naza, ya, orang yang naza, maka ketika sampean memandang matanya, ternyata matanya itu naik ke atas gini, pas ditarik serut nyawa itu, ya, memang ruh itu keluarnya dari sini, dari mulut ditarik ini, serut, makanya narik matanya ke atas ini. Kalau pas ngelihat kebetulan matanya naik ke atas, fa'aghmidu, maka segera kamu pejamkan matanya, tutup. Ternyata ditutup gini kok kembali lagi ngelihat lagi, wah itu yang bikin takut kadang ya. Nah, tutup. Kalau kasih mentimun atau mentimun kah, atau dikasih duit supaya tidak terbuka lagi. Jadi begitu tetap nutup, kasih duit. Jangan yang 100 ribuan ya, melek lagi dia. Kasih yang 100 perak itu loh, yang berat, yang zaman dulu, atau mentimun. Nah, dikasih plek, nutup. Ada orang itu yang maaf, yang matanya tidak ketarik ke atas, tapi tersenyum. Nah, ini orang yang meninggal tersenyum ini bisa jadi dia melihat surga, bisa jadi dia melihat Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita dua-duanya ngelihat surga, ngelihat Rasulullah. Terutama orang yang membaca salawat Alil Qadri, Azimil Jahi, ya, salawat Alil Qadri, itu nanti biasanya kalau senaza itu bisa ngelihat Nabi Muhammad SAW. Baca selawat Alil Qadri atau selawat Azimiyah, selawat yang dikarang oleh Imam Syafi'i, ya. Jadi ada orang-orang yang ahli selawat itu ketika nazak beliau melihat Nabi Muhammad. Mungkin ada kemarin di Arab itu, di Mekah,
yang kebetulan yang waktu khutbah baca syahadat terus. Naza itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammad. Itu naza habis khutbah menceritakan ketika Rasulullah meninggal. Tahu-tahu ngelambiar itu yang dirancau waktu naza dia baca syahadat terus. Bukan sekali tapi berkali-kali. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadur Rasulullah, asyhadu, sampai meninggal. Itu di atas mimbar. Ya. Orang itu meninggal sesuai kebiasaan. Yamutul mar'u ala ma asalih wa yub'asuna minal qabri ala ma mata alaih. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Kalau Allah itu menghendaki baik sama seorang hamba, sampean dikehendaki baik, matinya baik, ya, ista'malah. Allah yang akan menggerakkan badan sampean. Mungkin ibu melihat kalau yang punya medsos itu ya, Facebook, ustazah yang meninggal baca ayat kursi, tahu lah ibu, Yasin sampai selesai, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Ketika membaca muflihun itu kayaknya ruhnya sudah ditarik, sudah mulai agak ngerancok. Wa ilahukum ilahu wahid, langsung plek meninggal. Pas wahid, ilahukum ilahu wahid, itu sempurna, dimudahkan oleh Allah. Waktu sakaratul maut dia masih bisa membaca. Gimana ketika meninggal sadar kayak seperti itu? Ya moga-moga kita sadar. Di antaranya lazim membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali sebelum sholat subuh. Ulun menjumpai beberapa orang yang belum mau meninggal itu sadar itu, bahkan masih ngomong. Ada yang datang ke rumah pernah cerita, kebetulan ya masih lebih tua beliau. Kalau beliau panggil aku, ulun itu Andi aja. Ndi, aku ini punya gelang banyak, dipakai apa ini? Sedekahkan kemana? Ini maaf mau meninggal ke rumah, disedekahkan kemana? Karena beliau tidak punya suami, tidak punya anak. Buat apa sampean? Tidak sedekahkan. Habis ngomong dari rumah itu ke pasar, beliau ke Sekiri, beli telur puyuh, beli macam-macam, masak itu banyak. Jadi yang di rumah bilang, ngapain kamu masak? Ndak, nanti banyak orang ke sini. Habis masak matang meninggal. Jadi yang kita yang datang ini, begitu saya dikabari datang, saya kaget, saya orang baru dari rumah pagi. Ya, masak berarti tahu dia kalau meninggal. Nanti banyak yang datang katanya, banyak tamu sampean, karena beliau ikut orang di Purvos itu rumahnya. Begitu kita makan itu makanan olahan mayit itu Bu, jadi mateng baru meninggal. Ya, jadi masya Allah kayak ngerti, sebentar aku mau meninggal, ini makanan aku sedekah sama yang melayat. Baca apa tadi Bu? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali. Kayaknya dibaca di sini. Iya Ustaz ya? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ahyil qulub fatahya itu
Tapi kalau hadisnya Nabi mengatakan ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, gitu aja ya. Kalau yang ahyil qulub fatahiyah, hidupkan hatiku ya Allah maka hatiku menjadi hidup. Nah, hatinya hidup, sadar ketika mau meninggal. Fa innal basar yatba'ur ruh, karena pandangan mata itu mengikuti ruh. Jadi sampean jangan bilang, wih meninggalnya matanya kesono katanya. Lah memang kesono, memang seharusnya. Cuman ada orang yang lain, orang yang khusus, yang ketika meninggal tidak dianukan, dia ditunjukkan oleh Allah yang lebih indah. Innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhanku itu Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah sama Allah, ibadahnya bagus, sama orang dia pun baik, istiqomah hablun minallah hablun minannasnya baik, sama Allah bagus ibadahnya, fisirri wal alan. Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan, wajib kau takut sama Allah, takwa baik kau sendiri maupun tidak ada orang, baik dilihat orang ataupun tidak. Ini hubungannya sama Allah. Baru sama manusia dia baik, Allah baik, manusia baik. Sebab yang bikin sulit mati, siksaan kubur, dolim sama orang. Dolim itu suka nyakitin orang. Makanya sampean lihat ibu, maaf lah, sampean lihat satu kelebihan orang yang sholat berjamaah, rajin sholat jamaah, pasti dikasih kelebihan waktu meninggal. Dua, orang yang sabar. Ibu-ibu ada sabar sama orang, kuburnya itu sampean bongkar. Banyak orang-orang nang ahli sabar atau ahli Quran yang kuburnya ketika dibongkar jasadnya masih utuh, karena sabar tadi. Innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian wa qulu khairan, kalau ngomongin mayit cukup kau ceritakan yang baik-baik aja. Khairan di sini menggunakan isim nakirah. Isim nakirah itu umum. Pokoknya kau lihat orang itu punya kebaikan, dah ceritakan. Walaupun satu, makanya di situ mufrad. Mufrad itu tunggal. Punya keburukan 1000, punya kebaikan 1, yang kau ceritakan yang 1. Ya, orang ini ibadahnya kurang bagus, teledor. Yang kita lihat dohir aja dah, urusannya sama Allah kita ndak tahu, dohirnya ndak bagus. Tapi pernah maaf, sampai ngelihat mungkin dia lagi jalan ngambil kaca di jalan, ngambil paku di jalan, atau kebetulan ketemu sampean seumur-umur, dia pernah mengucapkan salam, assalamualaikum sama sampean, terus sampean senyum, waalaikumsalam, mati orang ini, maka keburukannya banyak. Yang mana yang kau pilih? Yang 1, isyhadu ala anna hadzal mayyit minal khair. Waktu ngomong khair, pandang kebaikan dia. Kan kadang-kadang ada, kita ini kebalikan, orangnya baik, dia punya keburukan 1, yang kita ceritakan yang 1. Udah orang ini rajin ke masjid, udah istiqomah, dermawan, ya, tiba-tiba kita orang itu mati, kita datangin. Pernah 30 tahun yang lalu waktu dia masih muda, pernah minum nyungsep di selokan. Ini dulu waktu saya pernah ngeliat nih mayit. Nah, di luar cerita-cerita, dia itu pernah nyungsep parit,
padahal sudah taubatnya luar biasa. Yang buruk satu yang udah terpendam 30-40 tahun yang lalu, ngapain diungkit-ungkit? Kenapa? Ucapan pian itu ditunggu malaikat. Isyhadu ala anna hadzal mayyit minna lil khair. Malaikat nguping. Begitu sampean ngomong khair, amin kata malaikat. Isyhadu ala anna hadzal mayyit minal khair. Di kuping lagi sama malaikat, apa ucapan nih orang yang hadir? Khair, amin. Isyhadu ala anna hadzal mayyit minal khair. Khair, amin. Selesai. Mayit diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau sampai keperucut, omongannya jelek terus, malaikat juga ngaminin, amin. Ya, makanya nyaleni. Oh ternyata hadisnya ada situ. Fa innal malaikata tu'aminu. Nah ini, karena sesungguhnya malaikat itu mengamini ala ma yaqulu ahlul mayyit, apa yang diucapkan oleh keluarganya mayit. Jadi malaikat cuma nguping aja, ngomong amin, amin, amin. Makanya carilah teman, terutama teman yang ketika sampai meninggal, teman kita mau menyolatin kita. Sebab teman yang nyolatin itu nanti memberikan syafaat di hari kiamat. Paling bagus kalau orang mati, paling dikit kalau bisa yang nyolatin sampai 40 orang. 40 orang itu kalau disab berapa? Sini 10 lebih nih ya, 20 enggak, satu ini 20 masuk kayaknya ya. Nah 2 sampai 10 20, apalagi sampai ke belakang, Masya Allah. Rawahu Ahmad an Syaddad bin Aus, wallahu alam bisawab. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina masyayna ya Rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inna inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabil ummi alhamdulillahi rabbil alamin.